Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Adalah sesuatu yang sudah sering kita dengar, apa yang disebut dengan sombong. Jadi judulnya adalah sombong dan bahayanya. Mungkin sebagian di antara kita ada yang keliru memaknai apa itu sombong. Mungkin sebagian di antara kita ada yang kurang pas memaknai apa sebenarnya yang sombong. Apakah orang yang memiliki pakaian yang indah, yang bagus, menarik, menyejukkan mata, kita katakan mereka sombong? Belum tentu kaum muslimin. Apakah orang saudara kita yang punya kendaraan bagus, punya fasilitas yang lebih, bisa kita katakan mereka sombong? Belum tentu kaum muslimin. Apakah saudara kita yang memiliki rumah yang nyaman, tentram, damai, bisa kita katakan mereka itu sombong? Belum tentu. Jadi dengan demikian, apakah sebenarnya yang sombong itu? Kaum muslimin, kaum muslimat sedang salah subuh rahimakumullah. Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, menyampaikan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW, di mana Nabi bersabda, apa kata Nabi? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih terdapat sebesar biji atom, partikel yang paling kecil dari sifat kesombongan. Jadi selagi masih ada, walaupun sebesar biji zarrah, biji atom, sifat sombong dalam diri kita, kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam surga. Lalu sahabat yang lain menyela, wa qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, kan ada itu orang yang suka berpakaian yang bagus, sepatu atau sandalnya bagus. Lalu Rasulullah menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu suka akan setiap keindahan. Kemudian Rasulullah menuntut apa sih sebetulnya yang sombong itu? Dengan kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan sombong itu adalah orang yang pertama batarul haq, orang yang menolak sebuah kebenaran yang disampaikan kepada dirinya. Terlepas siapa yang menyampaikan kebenaran itu, apakah orangnya derajatnya lebih daripada dia atau statusnya di bawah dirinya, asalkan kebenaran dia tolak, dia hanya menganggap dirinya sendiri yang benar. Ini indikator yang pertama, orang yang disebut dengan sombong. Tidak mau menerima yang benar. Coba bayangkan kalau ada suami atau ada istri yang sudah disampaikan berkali nasihat, kebenaran disampaikan oleh suami, tidak mau didengarkan oleh istrinya. Begitu sebaliknya. Ada ide-ide, masukan, saran yang disampaikan oleh anak kita, oleh istri kita, untuk diri kita, tidak kita dengarkan. Ternyata nanti di belakang hari justru apa yang dikhawatirkan itu terjadi. Apa kata istri kita? Itulah udah dulu lewat sabui mah. Itulah anak kita. Itulah ya. Kan dulu lewat pernah sampai yang kayak mah. Kita menjadi orang yang disesali. Jadi yang pertama, apakah kita masih memilih-milih siapa yang kita dengarkan kebenaran itu, atau kita menerima walaupun dari manapun datangnya? Kalau kita menerima kebenaran dari manapun datangnya, itu tandanya kita insya Allah tidak termasuk orang yang sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas. Indikator atau ciri-ciri orang sombong itu apa? Menyepelekan manusia, menghina manusia lain. Kalau ada dua sifat itu, yang pertama menolak yang benar, yang kedua menyepelekan orang lain, apakah orang itu di bawah dia standarnya?
Selagi ada sikap menyepelekan orang lain, tandanya kita masih punya penyakit yang disebut dengan sombong. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang salat subuh rahimakumullah. Salah satu contoh ini ya, orang yang sombong itu, guru itu dedengkot kesombongan itu adalah syaitan, iblis. Wa qala, dalam firman Allah sebutkan, Allah berfirman, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi astakbarta am kunta minal alim. Dalam 2 kali Allah menyampaikan firman seperti itu. Ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Hai iblis, kenapa kamu tidak mau juga sujud kepada saat aku perintahkan kamu sujud? Apa jawaban iblis waktu itu? Apa? Ana khairun. Saya lebih bagus, saya lebih hebat daripada Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan diriku dari api, sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Masa orang yang unsur penciptaannya lebih tinggi mau sujud pula, mau hormat pula kepada orang yang penciptaannya lebih rendah dari tanah? Ini bentuk pembangkangan, bentuk kesombongan, tidak mau menerima kebenaran. Allah hanya memerintahkan supaya iblis menghormati manusia Adam, bukan untuk menyembah sujud seperti menyembah Tuhan, bukan seperti itu. Tapi lantaran kesombongannya, menganggap dirinya paling benar, paling berkuasa, paling hebat, tidak mau dia sujud kepada Adam. Kaum muslimin dan rahimakumullah, Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ada menyebutkan 7 macam faktor yang menyebabkan orang itu sombong. Salah satu di antaranya yang pertama itu adalah ilmu. Orang yang berilmu, ini kadang-kadang ini rawan ini untuk mendapatkan sifat sombong ini. Dia mengejar ilmu, mencari pengetahuan selama ini supaya apa? Supaya disebut orang yang alim, orang yang cerdik, orang yang pandai, sehingga dia enggan untuk menerima kebenaran dari orang yang levelnya di bawah dirinya. Kalau ada orang yang lain yang menyebutkan sebuah ide pemikiran, dia tolak saja mentah-mentah karena dia menganggap diri dia lebih bagus. Yang kedua adalah al-abid, orang yang rajin ibadah. Ibadah salat sunat, puasa sunat, semua yang sunat-sunat banyak dia lakukan karena menganggap dirinya dekat dengan Allah, banyak beribadah, timbullah dalam hatinya itu sifat bahwa dia lebih banyak, lebih taat daripada orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu yang sombong juga siapa? Yaitu Namrud. Nimrud itu adalah raja Babel. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, Nimrud ya adalah seorang raja Babilonia. Dalam kisah itu nyatakan dia semasa dengan Nabi Ibrahim. Dalam firman Allah jelaskan itu, alam tara, tidakkah kamu memperhatikan ketika ada seseorang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya. Alam tara idh haja Ibrahima fi rabbih. Nah, gitu bunyinya. Tidakkah kamu memperhatikan ada seseorang dulu pernah mendebat Ibrahim tentang Tuhannya. Kemudian Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku, kata Ibrahim, adalah zat yang mampu menghidupkan, mampu pula mematikan. Apa kata raja itu? Saya juga bisa menghidupkan anak uhi wa umit. Dia panggil 2 orang dari tahanan. Yang satu dibebaskan, yang satu dihukum pancung, dibunuh. Lihatlah itu. Yang satu dia bebas, hidup dia. Yang satu dia saya matikan. Saya juga bisa menghidupkan, bisa pula mematikan. Lalu Ibrahim berdebat lagi. Tuhan saya, ya'ti bisyamsi minal maghrib, minal masyrik, fa'ti biha minal masyrik. Tuhanku mampu menghadirkan, menerbitkan matahari di sebelah timur. Nah, coba kalau kamu hebat. Coba kamu datangkan matahari itu terbit di sebelah barat. Bisa enggak kamu? Fabuhital ladzi kafar. Maka sejak itu dia tidak bisa lagi. Bingung dia menjawabnya. Tidak bisa dia melakukan itu. Orang itu siapa? Orang itu adalah Namrud. Ya. Namrud. Raja Namrud yang berkuasa 500 tahun. Dalam riwayat itu bisa juga kita temukan dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Cerita ini atau Kisahul Anbiya, kisah para nabi.
cerita tentang Namrud ini. Dia pernah mengumpulkan tentaranya dan mengajak orang lain untuk memerangi, untuk berperang. Ya, bahwa dia memaklumkan perang pada hari ini tanggal sekian kita akan berperang. Diumumkanlah. Ketika hari yang dijanjikan itu datang, lalu Allah mengirim mungkin ratusan atau ribuan nyamuk, ekor nyamuk, ba'udah ya, nyamuk. Allah kirim itu nyamuk sehingga ruang angkasa itu penuh dengan nyamuk. Nyamuk itulah yang menghisap darah, yang memakan ya, yang menyiksa semua bala tentara Namrud sehingganya bala tentara Namrud itu meninggal semuanya. Sampai di antara nyamuk itu ada satu ekor nyamuk yang masuk ke dalam lubang hidung Namrud ini selama 500 tahun. Begitu tersiksanya dia karena ada seekor nyamuk yang tidak bisa mati, tetap hidup dalam hidungnya, dalam lubang hidungnya, nggak bisa keluar. Ketika dia menyerang hidungnya ini, dia benturkan kepalanya, dia pukulkan kepalanya dengan benda tertentu. Ini bayangkan kaum muslimin. Tidak salah Allah mengatakan, Inna Allaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan, tidak malu memberikan perumpamaan tentang seekor nyamuk atau sesuatu yang lebih kecil daripada nyamuk itu. Adapun orang-orang yang beriman akan tahu bahwasanya perumpamaan yang diberikan Allah itu adalah sebuah kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sombong, orang yang kufur, orang yang pembangkang, dia akan berkata, "Kalau makasihnya Tuhan memberikan perumpamaan kau." Banyak orang yang tersesat karena gagal memahami sebuah perumpamaan Allah, dan banyak pula orang yang selamat bisa mengambil manfaat dari perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Dan tidak ada orang yang disesatkan Allah itu melainkan orang-orang yang fasik. Terakhir kaum muslimin, mari kita hindari sifat sombong ini, karena ini akan mencelakai kita, akan menghancurkan masa depan kita gara-gara sifat sombong yang masih ada dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, mari kita perhatikan kaum muslim bagaimana kita sombong gitu ya. Sejarah menyebutkan ketika anak Adam alaihissalam yang bernama Qabil telah berhasil membunuh saudara kandungnya sendiri Habil. Kemudian dia tergeletak di tanah tanpa bernyawa lagi. Saat itulah Qabil ini bingung. Ini tanda nih bahwa manusia ini nggak sempurna, nggak hebat gitu ya. Masih ada juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya lebih hebat itu ya. Ketika Qabil berhasil membunuh adiknya sendiri, adik kandungnya sendiri, sehingga meninggal, tergeletak di tanah, bingunglah dia, takutlah dia, apa lagi yang dilakukan ini? Tadi dia bernyawa, bisa berjalan, sekarang sudah meninggal. Lalu bagaimana kaum muslimin? Faba'athallahu ghuraban. Lalu Allah mengutus datangnya seekor burung gagak. Ya, kemudian burung gagak itu menggali lubang, kemudian dia masukkan bangkai ke situ. Apakah itu binatang gagak yang lain yang telah meninggal? Ditimbunnya. Dari sanalah Qabil belajar bahwa orang yang kalau sudah meninggal ditanam di dalam tanah. Bayangkan kita belajar kepada hewan. Tidak salah pepatah kita mengatakan alam takambang jadi guru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.